Hello everyone, welcome back to the class. We are still on Unit 11 and this is the last part of the Unit 11. So on the next video, we are going to learn Unit 12. Jadi ini yang terakhir dari Unit 11. And today we are learning whose, milik siapa atau punya siapa. Dimana kalau kita mulai pertanyaan dari whose ini, jawabannya pasti possessive pronoun. Dimana ada mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. Ini agak beda dengan yang ini ya. Nanti saya jelaskan. Dan selain itu, yang kita pelajari di video kali ini adalah, kita ada percakapan sehari-hari, yaitu percakapan pada saat membeli baju di toko. Jadi kita mempelajari seperti apa percakapannya, kita akan bahas untuk menambah kosakata kalian juga. Oke, jadi itu pembahasan kita di video 30 ini. Nah, sebelumnya mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya video pemula ini sampai berapa sih? Nah, jawabannya adalah untuk video pemula ini sampai unit 14. Jadi semuanya total sekitar 10 video lagi. Ini sudah episode 30, jadi nanti selesainya sekitar di episode 40. Nah, sebelumnya juga saya mau informasikan bahwa nanti bulan depan, bulan Agustus, saya akan pindah ke Eropa. Karena bulan 9 saya sudah mulai S3 saya di Eropa. Jadi nanti bulan 9 sudah mulai saya sibuk, tapi saya akan tetap berusaha untuk membuat video untuk level selanjutnya. Karena saya nanti akan mengusahakan untuk menyelesaikan level pemula ini sebelum saya berangkat ke Eropa. Oke, let's start our lesson. Whose? Milik siapa atau punya siapa? Nah, kalau pertanyaannya dimulai dari whose, biasanya jawabannya adalah mine, artinya milik saya. Yours, milik kamu. His, milik dia yang laki-laki. Hers, miliknya yang perempuan. Ours, milik kami. Theirs, milik mereka. It's, milik dia, benda. Ya. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, apa bedanya yang ini dengan yang ini? Jawabannya adalah untuk yang adjective possessive, kita harus mengatakan kata bendanya. Misalnya, my book, buku saya. Tapi kalau mine artinya punya atau milik saya. Kita tidak perlu menyebut kata bendanya kalau kita menggunakan versi ini. Artinya tetap untuk menunjukkan bahwa itu kepunyaan kita. Possessive artinya kepunyaan. Cuma kalau yang ini kita menyebut kata bendanya, oke, yang versi ini, makanya saya kasih titik-titik di sini, artinya harus ada kata benda di sini. Harus, dia tidak boleh berdiri my saja, tidak boleh. Jadi harus ada kita sebut kata bendanya. My book, my school, my car, my money. Tetapi kalau yang ini kita tidak perlu menyebutnya. Oke, nah mungkin Anda bertanya kenapa kita perlu menggunakan ini, kenapa tidak yang ini saja? Jadi kita ini boleh menggunakan yang ini, kita menyebut yang ini kalau kita tidak mau menyebut kata bendanya. Atau misalnya kata bendanya sudah jelas. Misalnya ada yang bertanya, whose is this book? Ini buku siapa? Ini buku siapa? Yang punya buku ini siapa? Jawabannya, it's mine. Itu punya saya, itu milik saya. Saya tidak lagi mengulang kata book. Tetapi kalau saya mau mengulang kata book, boleh saya bilang it's my book. It's my book. It's mine. Itu milik saya. Jadi kalau sudah jelas kata benda yang kita maksud, ingat, kalau sudah jelas kata benda yang kita maksud, jadi tidak usah dikasih tahu lagi, maka kita menggunakan ini, possessive pronoun. Kita menggunakan possessive pronoun. Dan ini yang disebut sebagai possessive pronoun. Sampai di sini jelas dulu ya perbedaan antara adjective possessive dan possessive pronoun.
yaitu kita tidak perlu mengulang lagi menyebut kata bendanya. Apakah kalian tahu lagunya Jason, I'm Yours? Ini artinya apa kira-kira? I'm yours. I'm yours. I'm yours artinya saya milikmu atau saya punya kamu. Saya milikmu. Itu artinya I'm yours. Atau kalau misalnya kita menyebut namanya, jadi I'm your man, oke? Atau I'm your woman. Sama saja artinya. Jadi kalau kita menyebut kata benda, kita hanya menggunakan your saja. Oke, kita menyebut orangnya atau bendanya. Tetapi kalau kita tidak menyebut, harus kita menambahkan s. Oke, misalnya yours. Jadi bedanya hanya s saja di sini. His kebetulan tetap sama. Kalau hers, bedanya di s. Ours, bedanya di s. Their, bedanya di s. Theirs, it, sama. Sampai di sini dulu jelas di sini ya. Nah, sebelumnya saya mau menuntaskan ini dulu ya. Kalau yang ini saya anggap kalian sudah menguasainya. Tapi mengenai objek mungkin ada yang masih bingung. Jadi saya mau menjelaskan ini dulu secara singkat. Kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa skip langsung saja nanti mempercepat. Nah, untuk yang objek ini, kita gunakan objek itu setelah verb. Itu artinya objek ya. Jadi setelah kata kerja. Jadi kalau kita menggunakan sayanya ini setelah kata kerja, maka kita menggunakan me, bukan I lagi. Oke. You kebetulan sama. Kalau he, dia laki-laki, berubah menjadi him. Kalau she, her, we, berubah menjadi us, they, them, it, tetap. Tetapi dia harus setelah verb. Kalau yang subjek itu di awal kalimat. Let's see the example. Di sini ada contohnya ya. Lisa sering mengunjungi saya. Nah, di sini saya, dia berada di akhir kalimat. Atau dia berada setelah kata kerja, setelah verb. Jadi kita bilang dalam bahasa Inggrisnya, Lisa often visits me. Jadi bukan I lagi. Oke, I salah. Karena I ini harus berada di awal kalimat. Tetapi karena saya setelah verb, setelah kata kerja, maka harus menggunakan me. Ini harus difahami ya. Kemudian, saya akan menelpon kamu. I will call you. Nah, you kebetulan sama. Oke, baik itu di belakang maupun di depan dia tetap sama. Kami sedang menunggunya. Nya ini adalah laki-laki, berarti we are waiting for him. Kita tidak boleh menggunakan he lagi. Karena he itu harus berada di sini, harus berada di awal. Tetapi kalau dia setelah verb, waiting for ini satu arti ya. Dari kata wait for, artinya menunggu. Menunggunya laki-laki. Oke, sampai di sini jelas ya. Kemudian sebenarnya kami tidak membencinya. Actually, we don't hate her. Karena perempuan her. Jadi bukan she lagi. Kamu mau ikut dengan kami? Kami di sini setelah kata kerja mau ikut. Ya, jadi would you like to come with us? Ya, jadi kita menggunakan us di sini, bukan we. Kalau di depan dia kita menggunakan we, sama-sama artinya kami atau kita, ya. Kami. Tetapi kalau dia di awal kalimat kita menggunakan we, kalau dia di akhir kalimat kita menggunakan us. Ini semua yang disebut objek ya. Satu lagi, saya jarang bertemu mereka. Nah, sayanya berada di awal kalimat, jadi kita menggunakan I, bukan me. Oke, I rarely see them. Saya jarang bertemu atau melihat mereka. Ya, I rarely see them. Jadi mereka setelah verb bertemu, maka kita tidak boleh menggunakan they. They salah. Ya, they salah, tetapi kita harus menggunakan them. Oke, jadi begini cara menggunakan objek.
Objek itu adalah setelah verb, ya, after verb. Oke, setelah verb kita menggunakan objek yang ini. Jadi sudah paham ini, tentunya saya harap, dan kita sekarang fokus ke sini. Di mana kita menggunakan yang ini kalau pertanyaannya adalah whose. Tapi jangan terkecoh karena ada juga pertanyaan yang namanya whose. Kebetulan pronunciation-nya sama. Kalau yang ini artinya siapa. Whose. Kalau yang ini whose. Kalau yang ini whose. Ini sebenarnya sama saja pengucapannya. Tetapi kalau yang whose yang bawah, yang siapa ini, itu singkatan dari who is. Jadi who is ini disingkat menjadi whose. Itu penulisannya seperti itu. Tapi bacanya hampir sama, whose. Kalau yang ini milik siapa. Kalau yang ini who is, whose. Sama-sama, tetapi beda. Ini artinya siapa. Oke? Mengenai yang whose ini dulu, ya, kita lihat. Misalnya di sini, it's my bike. Ini atau itu sepeda saya. Kalau kita tidak mau menyebut sepedanya, kita bilang it's my. Ini salah, tidak boleh. Karena my ini tidak boleh berdiri seperti ini. Harus ada kata bendanya. Tapi kalau kita tidak mau menyebut kata bendanya, kita bilang mine. It's mine. Itu milik saya. It's your umbrella. Kita bilang it's yours. Itu milik kamu. Umbrella payung. It's his belt. Sabuk atau tali pinggang. It's his belt. Kita juga bisa mengatakan it's his. Cukup his saja. Oke, artinya itu milik dia. Kalau it's her cap, itu topinya. It's hers. Itu miliknya. It is their bedroom. Kamar tidur. Kalau their, artinya it's theirs. Itu milik mereka. Artinya itu kamar mereka. It's our pet. It's ours. Itu milik kami. Misalnya ada yang bertanya, ini petnya siapa? Kamu cukup mengatakan it's ours. Itu punya kami. Atau kamu bisa mengatakan it's our pet. Oke, jadi terserah kalian mau yang mana. Mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Dan biasanya orang bule tidak mau mengulang-ulang kata yang sama ya. Kalau sudah jelas katanya, kata bendanya yang dimaksud, jadi kita tidak mau mengulang-ulang lagi, cukup mengatakan yang seperti ini. Oke, jadi kalian harus tahu versi ini. Biasakan kalian menggunakannya. Nah, ini kalau bendanya hanya satu. My bike, ini satu. My umbrella, my belt, my cap, my bedroom, my pet. Kalau cuma satu, kita menggunakan its. Kalau cuma satu, ingat ya, kalau cuma satu kita menggunakan its. Ya, tetapi kalau benda yang ini banyak, it's my bikes, ini salah. Ini salah. Kalau banyak, kita ubah it-nya menjadi they. They artinya mereka. Kalau kita terjemahkan artinya mereka, tetapi ini juga bisa merujuk kepada benda yang lebih dari satu. Sekali lagi, they ini kalau kita artikan mereka, tetapi bisa juga kita gunakan untuk benda yang lebih dari satu. Misalnya, they're my cups. Mereka adalah cangkir-cangkir saya. Itu kalau kita terjemahkan secara kata per kata ya. Tapi kita cukup menerjemahkan itu cangkir saya. Tapi cangkir di sini banyak. Cuma kalau di dalam bahasa Indonesia masih belum jelas ya cangkirnya banyak apa enggak. Kecuali kalau kita bilang cangkir-cangkir saya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, kalau lebih dari satu, ada S di sini, maka kita tidak boleh menggunakan it di sini. Tidak boleh, tidak cocok. Harus menggunakan they. Ya, jadi they are my cups.
Jadi kalau saya bilang seperti ini, kita bisa menggunakan versi ini juga, tetapi bukan its lagi, tetapi their. Their, mine. Mereka adalah milik saya. Itu adalah milik saya. Banyak, lebih dari satu, ya. They are your boxes. Ini kotaknya kamu. Kotaknya banyak, lebih dari satu. Jadi kita bilang, they're yours. Mereka punya kamu. Atau itu punya kamu. They are his pillows. Bantal. Ada S-nya, banyak. Ya, jadi, they're his. They are her wardrobes. Lemari pakaian. Lemari pakaiannya lebih dari satu, mungkin dua. Jadi kita menggunakan they, ya, terus pakai s di sini. Jadi they're hers, punya dia perempuan. They are their refrigerators, ada s-nya, kulkas. Jadi they're theirs, itu milik mereka. They are our school bags. Bukan schoolnya ya, tetapi bags-nya. Yang tasnya. Tasnya banyak. Tasnya lebih dari satu. Tas-tas sekolah kami. Ya, jadi they're ours. Itu milik kami. Jadi kalian harus peka. Kalau bendanya cuma satu, pakai it. Tapi kalau bendanya banyak, pakai they. Sampai di sini jelas ya. Oke, selain it, kita juga bisa mengatakan this, artinya ini. This is my wallet. Dompet. Ini dompet saya. Kamu bisa mengatakan, this is mine. This is your present. Ini hadiah kamu. Kamu bisa mengatakan, this is yours. This is his toothbrush. Kamu bisa mengatakan, this is his. Ini adalah sikat giginya. Ini miliknya. Selain this, kita juga bisa mengatakan that, artinya itu. That's her comb. Atau that is her comb. Kita bisa mengatakan that's hers. Itu sisirnya. Itu milik dia. That's her stove. Itu kompor mereka. Berarti that's theirs. That's our yard. Itu halaman rumah kami. That's ours. Itu punya kami. Jadi kita bisa mengatakan this, kita mengatakan that, kita juga bisa mengatakan it untuk benda yang satu. Ini bendanya cuma satu, ya. Kalau it sama saja dengan ini artinya atau itu. Oke, cuma bedanya kalau ini misalnya ada di tangan kita atau lebih dekat dengan kita. Kalau that lebih jauh dari kita. Tapi kalau yang it, dua-duanya boleh. Boleh dekat, boleh jauh. Tetapi kalau kita mau menjelaskan apakah itu dekat dengan kita, apa jauh dengan kita, boleh menggunakan this atau that. Tetap saja, ini kalau bendanya hanya satu. Lihat tidak ada S. Tidak ada S. Bendanya hanya satu. Tetapi, kalau kita mengatakan ini atau itu, tetapi bendanya banyak, maka kita harus menggunakan versi ini. This sama this artinya sama. Ini. Tapi bedanya kalau ini bendanya hanya satu, tapi kalau yang ini bendanya lebih dari satu. Ya, sunglasses. Kacamata. Kacamatanya kita anggap plural, banyak. Cigarettes. Socks. Kaos kaki. Kaos kaki berpasangan banyak, jadi kita menggunakan versi ini. Jadi kalau bendanya banyak, kita tidak boleh menggunakan this. Ini salah. Oke, ini salah. Jadi kalian harus tahu bendanya banyak atau hanya satu. Terus kemudian kalau bendanya banyak, kita tidak menggunakan is, ya. Is untuk benda satu, bendanya satu, tetapi kalau bendanya banyak, kita menggunakan are. Are. Jadi kalau misalnya bilang, these are my sunglasses, ini kacamata saya.
kamu bisa mengatakan, these are mine. Ini milik saya. Oke, these are your cigarettes. These are yours. These are his socks. Kita boleh mengatakan, these are his. Ini milik dia. Sedangkan, kalau ini this adalah ini, untuk yang itu, kalau bendanya lebih dari satu, ini hanya satu, tetapi kalau itu banyak, kita menggunakan those. Oke, lihat ada S di sini, menandakan bendanya banyak. Oke, bukan hanya satu. Kalau kita bilang that is atau that are her flowers, ini salah. Ya, karena that untuk satu. Kita harus menggunakan those, artinya itu. Itu bunganya dia. Bunganya banyak. Jadi, those are hers. Itu tempat tidur mereka. Tempat tidurnya bukan hanya satu, tetapi banyak. Nah, jadi, those are theirs. Those are our flags. Itu bendera kami. Benderanya banyak. Jadi kita bilang, those are ours. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini sangat gampang ya. Kalian cuma perlu menghafalnya saja ya. Tidak susah sama sekali. Kalau kalian fokus, kalian pasti dapat. Oke. Nah, sekarang tugas kalian untuk mengetes ya. Look at the people in the picture. Write question about the object. Lihat gambarnya. Ini gambarnya. Di sini ada book, buku. Ini ada book. Oke. Terus ada lagi bike. Kalian perhatikan ya, apakah bendanya satu atau lebih dari satu. Bike, sepeda. Ini sepeda. Hat, topi. Ini ada topi. Car, mobil. Kamu tanya itu punya siapa? Jadi kalau cuma satu pakai is, ya. Whose book is that? Kamu boleh mengatakan whose book is that, atau kamu juga boleh mengatakan whose book is it? Kamu bisa menggunakan that atau it. Artinya sama saja. Tetapi kalau lebih dari satu banyak, bukan is lagi. Whose sunglasses are they? Ya, kita tidak boleh menggunakan it kalau banyak. Kalau it cuma satu. Whose sunglasses are they? Atau kamu juga bisa mengatakan whose sunglasses are those? Artinya, kacamata itu milik siapa? Ya, whose sunglasses are they? Ya, whose sunglasses are those? Yang itu. Setelah kalian membuat kalimat ini, kemudian kita menjawabnya. Tetapi kalian harus tahu ya, ini yang punya cewek apa cowok. Seperti nomor 1, pertanyaan nomor 1, yaitu whose book is that? Itu bukunya siapa? Yang punya buku adalah dia perempuan. Berarti it is hers. Ya, it's hers. Itu punyanya dia perempuan. Jadi seperti itu ya. Kalian coba, kalian latihan. Nah, sekarang kita membedakan whose atau whose. Nah, coba kalian perhatikan kalimat ini. I like your house. Mana yang benar? Your atau yours? Your house atau yours house? Tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita menyebut kata bendanya, kita harus menggunakan adjective possessive. Kita tidak boleh menggunakan possessive pronouns ya. Kalau menyebut bendanya, karena ini titik-titiknya adalah bendanya. Oke? Jadi kita menggunakan versi ini kalau kita menyebut bendanya. Kalau tidak menyebut bendanya, kita menggunakan versi ini. Oke? Jadi kita bilang bahwa it is your house. Oke, jadi kalian coba kerjakan sampai selesai. Saya sudah buat kuis online ya. Ada linknya di bawah video ini. Oke?
Saya harap kalian mengambil kuisnya ya, karena bagus untuk kalian berlatih. Ada juga kosakata baru, ya karena terjemahannya saya juga sudah buat, ada kunci jawabannya juga. Jadi sayang kalau tidak diambil sih. Oke? Sekarang nomor 8. Coba perhatikan nomor 8. Whose atau who is. Ya. Nah, caranya adalah kalau yang whose ini biasanya diikuti oleh ada kata kerja. Ya, karena siapa? Siapa yang pergi? Tidak mungkin milik siapa. Milik siapa yang pergi ke party, ke pesta? Tapi siapa yang pergi ke pesta? Jadi kalian harus tahu ya, bedanya whose sama who is. Oke, tadi yang ini who is ini siapa? Kalau yang ini titik-titik dictionary is this. Ini dictionary-nya siapa? Nah, ini kepemilikan. Kalau kepemilikan kita menggunakan whose. Tapi kalau menanyakan orangnya, kita menggunakan who is atau whose. Seperti nomor 5. Who is talking? Siapa yang berbicara? Kita mengatakan orangnya. Bukan kepemilikannya, bukan bendanya. Siapa yang punya bendanya? Ya, kita menanyakan orangnya. Ini merujuk kepada orangnya, ini merujuk kepada kepemilikan benda. Saya harap tidak membingungkan ya. Ini gampang. Oke? Sampai di situ untuk kepunyaan, dan kita sekarang lanjut everyday language, bahasa sehari-hari. Nah, di sini saya akan memutar audionya. Kalian baca, kalian dengarkan, simak, dan baca. Listen and read the lines of conversation in a clothes shop. Di toko baju. See customer, pelanggan. SA, shop assistants, penjaga toko. Ya, saya putar audionya, silakan didengarkan. Can I help you? Yes, please. I'm looking for a shirt to go with my new suit. What colour are you looking for? Blue. What about this one? Do you like this? No, it isn't the right blue. Well, what about this one? It's a bit darker blue. Oh, yes. I like that one much better. Can I try it on? Yes, of course. The changing rooms are over there. Is the size okay? No, it's a bit too big. Have you got a smaller size? That's the last blue one we've got, I'm afraid. But we've got it in white. Okay, I'll take the white. How much is it? £39.99. How do you want to pay? Can I pay by credit card? Credit card's fine. Thank you very much. Oke, jadi ini percakapan di dalam toko pakaian. Ya, kita terjemahkan ya, kita lihat kalimatnya. Jadi kalau menawarkan bantuan, kita bisa mengatakan, can I help you? Ini menawarkan bantuan. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, yes, please. I'm looking for. Nah, looking for dari kata look for, artinya mencari. Ya, jadi kalau ada looking, kalau kita sudah belajar di video sebelumnya mengenai present continuous, jadi I'm looking. I-nya ditambah di sini, baru ditambah for. Artinya saya lagi mencari atau saya sedang mencari. Ini satu arti ya, look for. Oke, tidak boleh dipisah itu. Ya, artinya mencari. Look for a shirt to go with my suit. Suit artinya ini namanya suit seperti ini. Oke, jadi dia sedang mencari kemeja yang cocok dengan jas barunya. What color are you looking for? Jadi kalau misalnya mencari warna, kamu bisa mengatakan what color are you looking for? Kamu juga bisa mengganti kata ini, what size are you looking for? Nah, masih ingat pertanyaan ya? Jadi kita menggunakan what size dulu atau what color, baru to be, baru subjeknya. Saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa antara subjek, ini subjek, dan WH question harus ada auxiliary. Karena ini mengatakan sedang, maka kita menggunakan are di sini. Karena you, ya, bukan juga do, ya. Kenapa bukan do? Karena ini looking.
ya, pasangan looking, ing harus to be, ya. What size are you looking for? Kamu sedang mencari, atau what color are you looking for? Kamu sedang mencari warna apa? Blue, biru. What about this one? Nah, ini menawarkan ya. Kalau kita menawarkan sesuatu, kita bisa mengatakan what about. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu, kita bilang what about, ini memberikan saran ya. What about, bagaimana dengan yang ini? What about this one? Oke. Misalnya juga kamu menyarankan bahwa bagaimana kalau kita menonton ya? What about if we watch a film? Ya, seperti itu. What about if we watch a film? Ini kalau memberikan saran. What about? What about? Ya. Do you like this? Apakah kamu suka yang ini? No, it isn't the right blue. Ini bukan blue yang tepat. Bukan blue atau bukan warna biru yang dia cari. Biru macam-macam ya. Ada yang gelap, yang terang. Well, baiklah. What about this one? Nah, kasih saran lagi. Bagaimana dengan yang ini? It is a bit darker blue. Masih ingat tentang yang ini ya? Bit artinya sedikit. Dark. Dari kata dark artinya gelap. Masih ingat dengan comparative adjective? Darker. Kita tambahkan er yang merupakan comparative adjective, artinya lebih gelap ya. Jadi it is a bit darker blue. Yang ini sedikit lebih gelap. Warna birunya sedikit lebih gelap. Oh yes, I like that one much better. I like it. Ini biasa saja, saya suka. Kamu bisa mengatakan juga I like it better. Artinya di sini adalah saya lebih menyukainya. Ya, saya lebih suka yang ini daripada yang itu. Better artinya perbandingan. Kalau kita membandingkan sesuatu, yeah, I like it better. Saya lebih suka yang itu. Ya. I like it atau I like that one. Kita bisa ganti it dengan that one ya. Much better. Ini lebih, jauh lebih menyukai yang ini. Ya, kamu bisa mengatakan ini. I like it much better. I like it better. I like it. Jadi ini perbandingannya ya. Suka saja, lebih suka, jauh lebih suka. Oke. It-nya boleh diganti-ganti ya. Can I try it on? Try on artinya mengenakannya, mencoba. Boleh saya coba? Of course, tentu. The changing rooms are over there. Ya. Ruang ganti atau fitting room sebelah sana, over there, sebelah sana. Setelah dicoba, shop assistant-nya bilang, is the size okay? Size tadi saya sudah bilang, ukuran. Apakah ukurannya okay? It is a bit too big. A bit tadi saya bilang sedikit ya, sedikit. Sedikit, too big. Too artinya terlalu. Ini kalau terlalu itu lebih dari yang kita harapkan ya. Terlalu. Jadi kalau too big, terlalu besar. Sedikit terlalu besar. Ya itu maksudnya. Sedikit terlalu besar. Have you got a smaller size? Nah, masih ingat mengenai have got ya. Artinya punya. Ya. Jadi kalau pertanyaan, kita bisa mengatakan have you got? Sama halnya dengan do you have? Do you have atau have you got. Artinya sama saja. Do you have atau have you got, dan biasanya kalau British mereka menggunakan ini ya. Have you got a smaller size. Nah, masih ingat yang smaller ya. Dari kata small menjadi er lebih kecil. Jadi, apakah kamu punya ukuran yang lebih kecil? Have you got a smaller size? That's the last blue one we have got. Yang kami punya. Ya, itu adalah warna biru terakhir, last terakhir. Itu warna biru terakhir yang kami punya. I'm afraid. Nah, I'm afraid ini kalau kita terjemahkan kata-katanya adalah saya takut. Ya, saya takut. Tetapi ini biasanya kita gunakan untuk menunjukkan kesopanan kita. Ya, kita bilang I'm afraid kalau misalnya apa yang kita katakan ini adalah kurang mengenakan. Ya, karena ini jawabannya kan kurang enak ya.
Wah, itu warna biru terakhir yang kami punya. Artinya tidak ada lagi warna biru. Itu kan secara menyesal dia mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu secara menyesal, tidak memberikan kata-kata yang menyenangkan hati, kamu bisa mengatakan I'm afraid. Jadi kamu boleh mengatakan I'm afraid dulu, baru apa yang kamu mau katakan, kata-kata penyesalan, atau setelah itu. Seperti ini, that's the last blue one we've got, I'm afraid. Kamu juga bisa mengatakan I'm afraid that's the last blue one we have got. Oke, jadi untuk menunjukkan rasa penyesalan kamu mengatakannya. Ya, kami tidak punya lagi. I'm afraid. Oke, tetapi we've got it. It ini merujuk kepada kemejanya ya. Kami memiliki yang putih. Maksudnya ukuran yang sama, tetapi yang warna putih. Oke, I'll take the white. Oke, saya ambil yang warna putih saja. How much is it? Jadi begini kalau menanyakan harga, how much is it? Atau kamu bisa mengatakan, what's the price? Oke, what's the price? Itu sama saja. How much is it? What's the price? Atau ada lagi untuk menanyakan harga, how much does it cost? Harganya berapa? Sama saja. Ya, how much does it cost? How much is it? Ini harganya, pound. How do you want to pay? How do you want to pay? Kamu mau bayar bagaimana? Ya. Can I pay by credit card? Ini kalau kamu menawarkan, apakah kamu mau membayar dengan credit card? A credit card is fine. Ya, pembayar dengan credit card, oke. Thank you very much. Jadi kalian latih ini di rumah ya. Kalian bisa baca lagi. Ini bisa di-download. Ada audionya juga bisa di-download. Jadi kalian bisa latih lagi di rumah. Coba latihan lagi dengan mengganti apa yang dibelinya. Misalnya mencari dress, ganti shirtnya menjadi dress. Oke? Jadi silakan latihan, silakan dihafal kosakata baru. Jangan bosan, harus tetap semangat. Oke? So I'll see you on the next video. It is Unit 12. See you.